Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer dulu ya, ini ada noise sedikit, noise suara hujan gitu. Ada gunturnya juga. Mohon maaf kalau mengganggu ya kan. Jadi di sini itu saya akan membahas tentang sumber hukum ijma sebagai hujjah, yakni makalah dari saudara Ahmad Raihan dan saudari Aisyah Syawira, yang mana yang mana ijma itu menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau konsensus sesuatu hal, seperti perkataan seseorang. Ajma al kaum kada, berarti kaum itu telah sepakat atau sependapat tentang hal itu. Ijma adalah kesepakatan mujtahid seluruh umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu hukum syariat dalam permasalahan tertentu. Dari definisi ini dapat diambil beberapa pemahaman tentang apa itu ijma dalam hukum Islam. Ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi, untuk menafsirkan atau menuangkan pemikiran dengan cara ijtihad. Dalam berijtihad yang memiliki dasar-dasar pokok ajaran Islam, batas-batas yang telah ditetapkan dalam berijtihad dan berpatokan dengan hukum-hukum berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu. Dengan demikian, persoalan yang dijawab para mujtahid untuk memecahkan permasalahan yang nantinya menjadi panduan untuk umat Islam, semua itu tidak dapat dilakukan dengan ijtihad individual, melainkan dengan para mujtahid yang menghimpun para ulama yang berlaku adil. Begitu. Dan ijma sendiri mempunyai dasar hukum yang mana hukum ijma itu adalah jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan ijma menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Quran dan Sunnah. Ini berarti ijma dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam atau oleh kita sebagai umat Islam gitu. Bila tidak ada ketetapan hukum dalam Al-Quran maupun Sunnah untuk menguatkan pendapatannya, ini jumhur mengemukakan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi, yang mana itu ada Al-Quran, dan barang siapa menentang Rasul atau Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Dalam ayat ini jalan-jalan orang mukmin diartikan sebagai apa yang telah disepakati oleh atau yang telah disepakati untuk dilakukan untuk mukmin, untuk orang mukmin maksudnya ya, untuk orang mukmin ya. Nah, inilah yang disebut ijma gitu. Atau kaum mukminin, orang yang tidak mengikuti jalan orang mukmin, mendapat ancaman neraka jahanam. Hal ini berarti larangan mengikuti jalan selain apa yang diikuti kaum mukminin, dan ini berarti disuruh mengikuti ijma. Adapun dari dalil sunnah, ada hadis Nabi yang terdapat dalam beberapa periwayatan yang berbeda rumusannya, namun sama maksudnya, itu umat Nabi Muhammad SAW tidak ada sepakat dalam kesalahan. Dan juga ada hadis, umatku tidak akan sepakat untuk melakukan kesalahan, umatku tidak akan sepakat melakukan kesesatan. Allah tidak akan membuat umatku sepakat untuk melakukan kesesatan. Allah tidak akan membuat umatku sepakat untuk melakukan kesalahan. Ini ada di hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa umat dalam kedudukannya sebagai umat yang sama-sama sepakat tentang sesuatu tidak mungkin salah. Ini berarti ijma itu terpelihara dari kesalahan, sehingga putusannya itu merupakan hukum yang mengikat umat Islam. Bila para mujtahid telah melakukan ijma tentang hukum syara',
dari suatu peristiwa atau kejadian, maka ijma itu hendaklah diikuti karena mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk melakukan kesalahan, apalagi kemaksiatan dan dusta, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan. Dan juga ada akal pikiran atau nalar-nalar yang sehat gitu, pikiran yang sehat ya, anti kotor berarti gitu. Nah, setiap ijma itu yang dilakukan terhadap hukum syara hendaklah dilakukan dan dibangun dengan prinsip pokok ajaran Islam. Karena setiap mujtahid dalam berijtihad hendaklah mengetahui dasar-dasar pokok ajaran Islam. Nah, jadi begitu saja dari saya ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.